Apa sih yang kamu ketahui tentang jurusan ilmu hukum? Apa belajarnya ngafalin pasal-pasal yang ada di Indonesia? Ternyata anak ilmu hukum itu harus punya banyak buku-buku seperti teori dasar hukum, buku pasal, dan lain-lain. Cocok banget kan buat kamu yang suka baca tentang teori-teori. Nah, ada jurusan apa saja sih di ilmu hukum? Berikut ini beberapa jurusan yang ada di ilmu hukum. Yang pertama, hukum perdata. Hukum ini kaidah yang mengatur perbuatan atau hubungan manusia atau badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak. Urusan antar manusia ini tanpa melibatkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau kamu memilih hukum perdata, nantinya banyak belajar tentang hukum yang mengikuti perjanjian dan kontrak. Selain itu, mata kuliah yang akan kamu temui dalam konsentrasi ini ada hukum keluarga dan waris, hukum perkawinan, hukum perselisihan, perbandingan hukum perdata, dan hukum adat dalam perkembangan. Yang kedua, hukum ekonomi. Jurusan ini dikenal juga sebagai hukum dagang. Pastinya hukum ekonomi ini mengatur aktivitas perdagangan. Kamu akan belajar banyak mengenai aspek hukum dan legal dalam aktivitas ekonomi. Wah, seru juga ya. Yang ketiga, hukum internasional. Hukum internasional ada karena pengaruh globalisasi dan banyaknya wilayah-wilayah yang tidak terkena jangkauan perlindungan hukum suatu negara. Berikut mata pelajaran yang akan kamu temui di hukum internasional. Ada hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, hukum udara dan ruang angkasa, studi kasus hukum internasional, dan hukum laut internasional. Yang keempat, hukum pidana. Hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Yang kelima, hukum HTN atau hukum tata negara. Hukum ini mempelajari aturan kenegaraan lebih ke aspek statis. Kamu akan mempelajari lembaga kenegaraan, konstitusi, sampai pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, hukum administrasi negara. Hukum ini mempelajari tentang aspek-aspek dinamis dan merakyat dalam aturan kenegaraan, seperti pembangunan dan aparatur negara yang berkaitan dengan urusan penentuan tarif parkir atau denda ketika ada orang yang merusak fasilitas publik. Yang ketujuh, hukum perkembangan dan masyarakat. Bisa dibilang konsentrasi ini semacam ilmu murni dari hukum. Buat kamu yang ingin mengambil jurusan ini akan mempelajari mata pelajaran sistem hukum nasional, sejarah hukum, antropologi hukum, penafsiran hukum, dan penemuan hukum. Nah, yang terakhir ada hukum dan teknologi. Di sini, kamu akan belajar hal-hal seputar hukum yang menaungi media, teknologi informasi dan telekomunikasi, sampai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Keterkaitan antara hukum dan teknologi sangat relevan banget untuk dibicarakan. Contohnya nih, ketika seseorang bikin status di Facebook terus menghina ras tertentu. Setiap jurusan memiliki mahasiswa yang mempunyai karakteristik yang cocok dengan jurusannya. Sama halnya seperti di ilmu hukum, karakteristik orang yang cocok masuk ilmu hukum ini yaitu orang yang mempunyai wawasan yang luas, komunikatif, percaya diri, menyelesaikan suatu masalah dengan bijak, profesional, dan tidak mudah menyerah. Tenang saja, lulusan ilmu hukum mudah mendapatkan pekerjaan. Menurut survei yang dilakukan oleh Higher Education Statistics Agency di Inggris, hukum termasuk dalam 10 jurusan yang lulusannya paling mudah memperoleh pekerjaan. Ada 91,9% lulusan hukum di tahun ajaran 2010-2011 yang bisa langsung bekerja setelah lulus. Kamu setelah lulus dari ilmu hukum bisa bekerja menjadi pengacara, notaris, hakim, jaksa, dosen, jurusita, staf administrasi, bisa bekerja di biro hukum, perpajakan, bidang pertahanan dan perizinan, staf legal, polisi, dan peneliti atau pengamat dalam bidang hukum. Jangan lupa, kamu harus memikirkan biaya perkuliahan di ilmu hukum berapa totalnya hingga lulus nanti. Jangan sampai kamu memaksakan masuk ke jurusan yang biaya kuliahnya tidak sesuai dengan keadaan perekonomian keluarga. Tetapi, tenang saja, saat ini di seluruh universitas sudah banyak sekali beasiswa yang tersedia untuk membiayai kuliah kamu loh.
Ilmu hukum ini banyak diminati, salah satunya di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang kamu udah tahu kan tentang semua yang ada di jurusan ilmu hukum dan juga prospek kerjanya. Semoga bermanfaat ya.